langsung cari viral, ingin jadi sok membela Tuhan, sok mau kerukunan, sok ingin dilihat bahwa dia cinta Tuhan, padahal dia adalah pengkhianat, penjahat. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kembali kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Dan sekarang saya berada di suatu wilayah, ini namanya di Kop. Kop ini merupakan satu kepulauan di Irlandia. Kalau misalkan kalian tahu tentang film Titanic ya, kalian tentunya kalian semua sudah tahu dong film Titanic. Rata-rata tahu sih film Titanic ya. Nah, ini adalah tempatnya di mana kapal Titanic tersebut bersandar di sini, kemudian mengambil penumpang-penumpang dengan tujuan ke New York. Dan sebelum terjadinya musibah ya, atau tenggelamnya kapal Titanic. Nah, sedangkan di belakang saya itu adalah gereja tertua dari 1912 yang ada di daerah sini. Gereja tertua, dan hari ini nampaknya dia tutup. Kalau misalkan bukan, tadinya saya mau ke sana. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita langsung saja akan mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Shalom Jonas, saya dari mobil. Wah, dari mana Pak Dut? Wisuda anak biasa putri. Ya, Oh, kita doa iya. Jonas. Ya Pak Dut. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami Tuhan, demi nama Yesus HaMashiach. Amin. Amin. Jonas. Ya Pak. Oke. Ini cerita pengalaman saya tahun 2000 ke bawah. Wah, sudah lama Pak, 20 tahun lebih. Tahun 2000 ke bawah dan tahun 2004 sampai 2014. Nah, apa Pak pengalamannya Pak? Bahwa 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Oh, ada pengkhianat. Satu Yudas, satu Petrus, satu Thomas. Oke, Nah, maksudnya gimana? jadi akhir zaman ini banyak roh Yudas. Oh, oke. Roh Yudas itu roh pengkhianat. Nah, Pengkhianat. Ya. jadi tahun 2000 ke bawah, 20 tahun yang lalu, waktu saya pelayanan ya, banyak hal yang mengkhianati itu, justru yang mengkhianati hamba Tuhan itu yang ngaku dirinya adalah anak Tuhan, jemaat Tuhan. Ya, mengaku dirinya baik. Itu tidak banyak loh ya, tapi 12 di antara kita, satu tuh pasti Yudas. Dalam pelayanan itu. Nah, cirinya Yudas itu ada. Oke, apa Pak? Sok rohani, sok membela Tuhan. Ingat, Yudas itu dipercaya Tuhan untuk jadi bendahara keuangan. Dan dia sering korupsi, betul? Betul. Dan pada waktu perempuan ngasih minyak narwastu, dia berkata pemborosan. Bukan karena dia itu melayani untuk kebaikan, tapi dia mau korupsi lagi kan gitu.
Ya. Jadi kan waktu itu minyak narwastu yang protes kan Yudas. Kenapa tidak diberikan ke orang-orang miskin? Betul? Betul. Padahal Yudas itu apa? Dia penjahat, pengkhianat. Tapi berkatanya kelihatan sok membela Tuhan, sok perdamaian, sok kerukunan. Itu Yudas penjahatnya. Sok-sokan Pak ya. Iya, sok. Jadi cirinya Yudas itu menjatuhkan hamba Tuhan supaya dia naik daun. Cari muka. Kan berkata, kenapa tidak dikasihkan ke orang-orang miskin? Betul enggak? Ya. Nah, jadi ingat Jonas, 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Dan yang kedua Petrus. Ada. Jadi omongnya besar. Saya akan melayani Tuhan, saya cinta Tuhan. Waktu itu saya pelayanan di pedalaman. Begitu nyampe pedalaman, belum nyampe pulang duluan Jonas. Omong besar. Alasannya macam-macam. Alasan sakit perut lah, sakit inilah, sakit ini gitu Jonas. Nah, yang satu lagi Thomas. Orangnya bimbang. Nanti kalau di pedalaman perlu mujizat, perlu ini, perlu ini. Tetapi begitu dia melihat mujizat, dia percaya Tuhan. Nah, Thomas ini pelit, tapi begitu dia lihat Tuhan, mujizat Tuhan, yang tipe-tipe Thomas itu yang di Alkitab kan bimbang, betul enggak? Ya, Jonas. Betul. Thomas di Alkitab itu kan bimbang, minta bukti, betul? Ya, bukti dulu. Kita ngomong ini adalah ngomong Thomas di Alkitab loh ya. Ya Pak. Tapi begitu dia lihat mujizat Tuhan, kekuatan Tuhan, dia sungguh-sungguh sampai mati untuk Tuhan. Nah, waktu saya pelayanan di pedalaman, ya model kayak Thomas itu ada, Jonas. Oh, jadi minta bukti dulu. Orangnya pelit, terusan bimbangan. Tapi begitu dia lihat mujizat, membuktikan mujizat, dia lebih loyal, lebih berjuang, lebih daripada kita malahan. Nah, jadi ingat, yang bahaya di akhir zaman ini adalah roh Yudas. Roh Yudas ini sering ada di mana-mana. Ngatain hamba Tuhan, ngata-ngatain supaya apa? Diperhatikan, naik daun. Ya, supaya viral. Supaya viral. Itu dia penjahatnya. Apa Thomas? Jonas? Penjahatnya. Dia adalah Yudas pengkhianat. Spirit Yudas Pak ya, akhir zaman. Spirit Yudas akhir ya. zaman. Kan Alkitab berkata kasih itu menutupi segalanya, betul? Betul. Kalau ada hamba Tuhan yang salah, kita datangi, kita nasihati dengan kasih dan memberikan jalan keluar, betul? Betul. Setuju, Kalau Pak. Yudas lain, langsung cari viral, ingin jadi sok membela Tuhan, sok mau kerukunan, sok ingin dilihat bahwa dia cinta Tuhan, padahal dia adalah pengkhianat, penjahat yang menjual Yesus, betul? Ya, betul. Pakai topeng. Orang-orang munafik itu harus bertobat. Muka nabi pikiran kotor. Ya, munafik. Apa Jonas? Muka nabi pikiran kotor. Nah, Yudas akhir zaman ini hati-hati. Kalau Yesus aja dijual, apalagi kita, betul? Betul. Betul Jonas? Betul Pak. Wah, cirinya ada Jonas. Jadi seakan-akan itu membela Tuhan, seakan-akan untuk perdamaian, sok-sokan untuk kerukunan. Nah, itu hati-hati. Yudas, apa Jonas? Yudas. Ya, Yudas di akhir zaman. Nah, tujuannya apa? Supaya terkenal. Ujung-ujungnya apa? Siapa yang mau ke saya? Gitu Jonas. Untuk dapat order dan job, kan gitu Jonas. Itulah Yudas penjahat. Apa Jonas? Yudas penjahat. Nah, penjahat Yudas ini Jonas harus kita hati-hati, jauhin penjahat Yudas itu. Ya,
Setuju, Pak. Betul, Jonas? Betul, Pak. Jadi kalau ada hamba Tuhan bikin salah aja, waktu itu 20 tahun yang lalu ya Jonas ya, langsung dia ngomongin, wah, seakan-akan membela gereja, membela Tuhan, membela kerukunan, padahal dia adalah pengkhianatnya. Apa Jonas? Pengkhianatnya. Wah, Pak Daud ternyata mengalami ini semua ya Pak ya, zaman dulu Pak ya. Bukan pelayanan udah hampir 30 tahun, udah makan asam garam menghadapi Yudas itu. Dan zaman sekarang, roh Yudas itu banyak ada di mana-mana. Pokoknya ingat, 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Ya, ada roh Yudas Pak ya. Makanya saya waktu zaman pengamanan presiden, zaman Pak SBY, waktu diperintahkan almarhum Edi Wibowo, saya ngomong, saya tidak mau satu regu, saya mintanya satu orang aja mendampingi. Kenapa? Operasi pasti bocor, pasti banyak pengkhianat, repot nanti jenderal. Makanya kemana-mana tuh saya hanya waktu zaman Pak SBY, saya ditugasin sama almarhum Edi Wibowo, itu ngajak Kusnanto sama Pak Arman aja, salah satu. Nggak mau yang lain-lain. Kenapa? 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Iya Pak. Dan ingat loh, Yudas ini bayangkan, muka Nabi pikiran kotor, sok suci, sok membela Tuhan, sok kerukunan, sok ingin apa? Untuk Tuhan. Padahal dia adalah apa, Jonas? Munafik, penjahat. Pengkhianatnya, penjahatnya. Ya. Kadang itu yang berkata tikus, itu yang ngomong adalah tikus besarnya, repotnya di situ, Jonas. Yang berkata maling, justru dia maling besarnya, itu yang repotnya di situ, Jonas. Setuju, Jonas? Setuju, Pak Daud. Betul, Jonas? Jadi, betul, Pak. Di akhir zaman ini banyak apa, Jonas? Roh apa? Roh apa, Jonas? Roh Yudas. Roh Yudas. Apa, Jonas? Roh Yudas, Pak. Roh apa, Yonas? Roh Yudas, Pak. Roh apa, Yonas? Yudas. Roh Yudas. Apa, Jonas? Roh Yudas, Pak. Tapi ingat, di antara 12 di antara kita ada satu Yudas, kedua ada satu Petrus, ketiga ada satu Thomas yang bimbang dan ragu. Betul enggak, Jonas? Betul, Pak. Ini Thomas yang di Alkitab. Iya. Itu menunjukkan 12 karakter, Jonas, sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Nah, jadi Jonas, Yudas di akhir zaman inilah harus kita hati-hati, jangan mendekat, apalagi pakai jasanya. Kalau Yesus aja dijual, apalagi lo, betul enggak? Betul. Betul? Yesus aja dijual sama Yudas, apalagi kita. Betul enggak, Yudas? Jonas? Betul, Pak. Yesus aja dijual, apalagi kita. Yudas inilah yang harus kita waspada di akhir zaman ini. Nah, jadi inginnya supaya terkenal, sok pahlawan, sok kerukunan, sok rohani. Nah, itu hati-hati itu, Yudas akhir zaman. Setuju? Setuju, Pak Daud. Kita doakan supaya Yudas ini bertobat. Betul, Jonas? Amin. Supaya apa, Jonas? Bertobat, Pak. Yudas bertobat. Nah, siapa yang merasa dirinya Yudas, bertobatlah. Setuju, Jonas? Ya. Setuju, Pak. Setuju, Jonas? Setuju, Pak Daud. Jadi gimana, Jonas? apa yang mesti sebagai jemaat, Pak, harus bijaksana, juga harus imannya harus bertumbuh, Pak ya, supaya bisa. Iya, penting. Ingat, kalau kita tahu itu Yudas, pertama, jangan mendekat. Kedua, jangan bergaul. Ketiga, jangan ngasih dia job kerjaan. Pasti engkau dimakan dan ditilep, dikhianati. Ingat, Yudas di Alkitab tukang korupsi, betul?
Ya. Tukang apa Jonas? Korupsi. Nanti ngomongnya apa? Tentang persembahan. Ini. Padahal dia adalah penjahatnya. Pelakunya sendiri. Penjahatnya? Ya, pelakunya. Penjahatnya. Itulah Yudas. Setuju Jonas? Ya, setuju Pak Daud. Namanya apa Jonas? Yudas pengkhianat. Apa Jonas? Pengkhianat Pak, penjahatnya. Iya. Makanya Jonas, akhir zaman ini banyak roh Yudas. Iya Pak. Roh apa Jonas? Roh Yudas. Roh apa Jonas? Yudas. Yudas. Yang sepertinya Makanya waktu berbulu zaman domba Pak ya. Zaman pengamanan Presiden Pak SBY, saya kan ditugaskan almarhum Ibu Ani sama Edi Wibowo. Saya tidak minta satu regu, tidak mau satu regu. Saya mintanya hanya satu orang aja untuk dampingi. Namanya Kusnanto atau Parman. Kenapa? Karena 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Betul? Betul. Ada apa Jonas? Satu Yudas. Yang satu lagi ada lagi Petrus. Satu Petrus. lagi Thomas. Yang di Alkitab. Jadi kita harus hati-hati. Kalau itu tahu kita itu Yudas, ingat cirinya apa Jonas? Sok membela Tuhan. Dan kalau ada hamba Tuhan yang salah atau jatuh sedikit, langsung dia wow. Tidak dengan kasih, tapi ingin apa? Nginjak supaya terkenal, supaya dijadikan kesempatan. Jadikan kesempatan, dibully, dikatain macam-macam supaya ngetop, dapat job. Siapa yang meminta jasa saya, silahkan ke saya. Itulah Yudas. Iya Pak. Setuju tuh? Itu namanya apa Jonas? Yudas. Ya kita doakanlah para Yudas ini supaya bertobat. Ya, jadi kita harus benar-benar dewasa dalam rohani dan berhati-hati. Apa Jonas? Harus dewasa rohani dan hati-hati Pak terhadap Yudas di akhir zaman. Jadi cirinya Yudas itu apa? Pertama, sok membela Tuhan, sok membela agama, sok membela apa? Kerukunan, sok membela persembahan, sok membela apa Jonas? Kerukunan. Nanti ujung-ujungnya apa? Supaya naik daun, supaya terkenal, menginjak, bahkan Yudas menjual Yesus, betul? Demikian dia menjual hamba Tuhan supaya apa? Supaya terkenal namanya, lihat, loh saya pembela Tuhan, padahal dia pengkhianat, penjahat. Apa Jonas? Pengkhianat, penjahat. Nah, itulah Yudas. Ya. Iya Pak Daud, betul Pak Daud. Betul. Ujung-ujungnya apa? Supaya dapat kerjaan, supaya ngetop, supaya dipakai jasanya. Itulah pembohong, itulah Yudas, penjahat, pengkhianat. Dan itu di gereja harus kita doakan supaya bertobat para Yudas. Gimana Jonas? Setuju? Setuju Pak Daud. Amin. Amin. Jadi kalau jangan sekali-sekali mau pakai jasanya Yudas. Ya. Jangan sekali-sekali pakai jasanya siapa? Ya. Dan nggak perlu Yudas ya. Yang roh-roh Yudas ini, betul? Yang saya maksudkan di sini adalah Yudas Iskariot yang di Alkitab. Ya. Apa Jonas? Yudas Iskariot yang di Alkitab. Bukan Yudas yang lain. Tapi roh Yudas ini sekarang ada di mana-mana. Ujung-ujungnya apa? Supaya cari panggung, supaya dapat job, supaya dapat jasa, supaya dipakai jasanya. Inilah saya pembela Tuhan, pembela kerukunan perdamaian. Padahal dia adalah apa Jonas? Penjahatnya dan pengkhianatnya. Yesus saja dijual, apalagi lo kan gitu. Betul Jonas?
benar juga ya Pak ya. Yesus aja dijual, apalagi manusia, apalagi kita, betul? apalagi kita. Betul Jonas? Betul Pak. Hati-hati, roh apa Jonas? Roh Yudas. Nah, jadi cirinya Yudas apa Jonas? Sok membela Tuhan. Setelah Ya. itu sok apa lagi Jonas? Sok Menjaga kerukunan. sok perdamaian, sok membela persembahan. Padahal dia adalah apa Jonas? Pengkhianatnya, Apa penjahatnya. Jonas? Penjahatnya. Yesus aja dijual, apalagi kita. Amin. Penjahat yang menyamar ya. Iya, hati-hati. Cirinya Yudas sudah tahu kan, sok membela Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Lo lihat lo, saya baik, bisa ambil jasa saya, bisa percaya sama saya. Ah, Yesus aja dijual, apalagi lo. Betul? Betul? Betul. Betul Betul? Pak. Ya. Yudas Iskariot yang di Alkitab. Sekarang banyak Yudas-Yudas di gereja. Harus didoakan supaya bertobat. Iya. Dan memang akhir zaman ini sepertinya banyak spirit roh Yudas itu Pak ya. Banyak. Yudas banyak. Pokoknya udah saya beritahu ciri-cirinya kan? Ya. Hah? Iya Pak. Betul? Betul. Betul? Betul? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Nanti sok membela apa? Wah, persembahannya. Ingat, Yudas berkata apa? Kan untuk orang-orang miskin. Kalau zaman sekarang apa? Untuk persepuluhannya, untuk kolektenya, untuk tuh gimana. Padahal dianya cari nama panggung. Padahal dia ada penjahatnya, pengkhianatnya. Betul? Betul. Itulah Yudas. Yudas Iskariot yang di Alkitab. Ya. Amin. Amin. Ini Pa- bicara padahal- Yudas Iskariot Pak ya di Alkitab. Padahal kasih itu kan menegur, betul enggak? Kasih itu Betul. menegur pribadi-pribadi dulu, menasehatin, memberi solusi jalan keluar. Bukannya apa malah ngata-ngatain, bukannya wah. Nah, itu penjahat. Betul enggak Jonas? Ya. Itulah Yudas. Spiritnya jahat. ya, wah itu lebih dari penjahat. Ya. Wong Yesus aja dijual, apalagi kita. Setuju Jonas? Setuju Pak Daud. Tapi di gereja juga banyak yang jadi Petrus, juga banyak yang jadi Thomas. Banyak yang jadi kayak Yakobus, betul? Betul. Tapi yang lebih parah kalau jadi apa? Yudas. Jelas? Jadi begitu nanti ada orang yang sok pahlawan, sok kerukunan, sok perdamaian, hati-hati. Langsung kita ingat Yudas. Apa? Yudas. Roh Yudas. Apa? Roh Yudas. Roh apa, Jonas? Roh Yudas Pak Daud. Roh Yudas. Pengkhianat. Apa Jonas? Roh Yudas, roh pengkhianat. Nah, ingat, Yesus aja dijual, apalagi kita. Setuju? Setuju Pak? Betul? Betul. Bayangkan, Yesus aja dijual loh Jonas. Iya betul. Apalagi kita Jonas. Betul nggak? Betul Pak Daud. Nanti setelah itu ujung-ujung berapa? Bisa pakai jasa saya, bisa nanti percaya sama saya anak Tuhan, saya pembela Tuhan. Padahal dia adalah apa Jonas? Pengkhianat dan penjahat. Betul? Betul Pak Daud. Nah, roh Yudas ini perlu kita doakan supaya bertobat Jonas. Amin. Di akhir zaman. Amin. Amin Pak Daud.
Ya. Roh apa namanya Yonas? Roh Yudas, Pak. Yudas. Spirit of Yudas. Oke, Jonas. Nah, sebelum tanya jawab, Pak Daud, perlu saya sampaikan juga ini, Pak, bahwa Apa nih, Jonas? Pak Daud tidak punya akun medsos apapun, Pak ya. Oh ya, saudara-saudara, saya beri pengumuman penting. Saya ini tidak punya akun YouTube, tidak ada. Ya. Untuk media sosial YouTube, saya tidak punya akun YouTube, maupun Instagram, maupun Facebook, saya tidak ada. Ya. Gimana, Jonas? Ya, perlu saya Banyak yang sampaikan. ngaku sebabnya, Jonas. Ya, perlu saya sampaikan ya, seluruh pendengar ya, pemirsa, bahwa Pak Daud Tony tidak mempunyai akun sosmed apapun. Jadi kalau ada yang memakai nama Daud Tony, itu bukan, ya, itu palsu dan itu bikinan orang. Kenapa? Karena saya mendapat laporan beberapa kali bahwa akan ada korban yang dirugikan, ya. Jadi sekali lagi. Dan Jonas, ya, saya ngomong ini untuk kalangan sendiri. Ya. Itu apa, Jonas? Untuk kalangan sendiri, Pak. Dan tema hari ini adalah hati-hati untuk para Yudas. Yudas. Jelas? Jelas, Pak Daud. Jadi cirinya Yudas sudah tahu, Jonas? Sok membela Tahu, Pak. Tuhan, sok membela persembahan, sok membela kerukunan. Kerukunan. Tujuannya Pak supaya naik panggung, naik daun. Setelah itu apa? Ujung-ujungnya supaya Pakai terkenal, aku. supaya dipakai jasanya. Padahal dia adalah apa, Jonas? Penjahatnya. Penjahatnya, pengkhianatnya. Wah, ini jaringannya ini. Pak Daud. Jonas, Ya, Pak. Jonas lanjutin ya, sebab ini signalnya nggak bagus nih, Jonas. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua dan kita bisa mencernanya dengan baik. Sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Pastor Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV melalui kelas Zoom-nya ya. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan selalu mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dari waktu. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.